Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ngaji Aidi kembali lagi dalam reaksi ya, yang dimana itu sangat menguras gitu kan, menguras pikiran kita, greget kita gitu kan, greget banget kan, greget. Soalnya sini banyak reaksinya, namun kita pilih 3 reaksi dulu ya teman Ngaji Aji dimanapun berada. Perkenalkan dulu mungkin ya, ini dari Ana, jangan bosan-bosan ya, dari AMJ, dari Kang Kenalan mulu. sama Pak, Kang Esa, udah dikenal. Amudi dan Kang Rizal Mualim. Kayak si Ono sering validasi mulu. Iya. Karena kalau nggak kenal tuh ya nggak sayang. Masya Allah. Berarti nggak pernah nonton dong kalau. Insya Allah bisa. Kalau nggak nonton terus sudah tahu. Iya. Mungkin kan ada yang baru kan, view kita banyak insya Allah. Nah, kenapa sih kita harus mereaksi lagi dan lagi-lagi? Karena memang kita itu ya memang digiring ya kepada opini ya, di mana dia cuma buat statement tapi ujung-ujungnya minta maaf lagi, kayaknya mudah banget gitu meminta maaf, sedangkan kan lisan itu kan harus dijaga, mengingat orang yang ngomong itu dia tuh seorang public figure yang dimana itu pengikutnya banyak ya, dikhawatirkan tuh dia pengikut yang simpati banget kepada dia tuh, dia mau jungkir balik, dia mau ngomong apa aja tuh diikutin gitu, masalahnya takutnya ya kan. Makanya kita di sini tuh bukan provokasi, kita tuh reaksi, ingat ya. Provokasi sama reaksi itu beda. Penekanan ya. Ini penekanan aja. Baik, yang pertama teman-teman kita 3 dulu ya, yang dimana memang Berapa? Baik, jadi ada sesi berikutnya. Yang pertama ini ada statement reaksi ya, reaksi dari kita yaitu tentang pemberitaan yang pertama itu statement ya. Statement yang pertama itu Statement apa? statement ya, pemberitaan ya. Pemberitaan yang pertama itu tentang minta maaf ya, minta maaf. Ya, minta maaf menak tegaskan guru adalah profesi yang sangat mulia. Kenapa itu? Iya, dia bisa minta maaf gitu. Apa sih yang membuat dia bisa minta maaf gitu? Oke. Statementnya itu bahwasanya menak itu sebelum dia minta maaf itu dia berbicara kayak gitu kan, atau keceplosan atau gimana gitu, bahwasanya kalau misalkan mau kaya gitu jangan jadi guru kayak gitu kan, atau istilahnya itu guru itu dibayar di akhirat kayak gitu, coba ada statement seperti itu ya kan. Wah, ya itu kayak gitu tuh. Iya betul. Soalnya ada baca juga ya, yang dimana itu memang Udah dari akhirat ya. iya, coba banget akhirat kayak gitu kan. Maka ada pembicaraan lagi dari beliau itu, yaitu salah satunya adalah kalau misalkan mau kaya ya jangan jadi guru. Menteri Unak itu siapa? Namanya Gitu siapa namanya itu? Namanya siapa tuh? Kiai siapa tuh? Ya, coba. Ya, nanti dijelaskan namanya menak ini yang sekarang ya, menak ya tahun 2025 ini kayak gitu ya. Jadi memang lagi-lagi itu kenapa guru dan guru lagi? Padahal kan yang sebelumnya itu kan udah ada yang bilang juga, ibu-ibu ya kan, bahwa guru itu beban negara. Walaupun dia itu udah mengklarifikasi kalau itu bukan video dia, itu AI dan sebagainya kayak gitu kan. Ada lagi kayak bapak sekarang menak. Nah, menurut Kang Deddy nih ya, reaksi Kang Deddy itu mengenai hal yang ini tuh seperti apa? Ya, kalau pejabat minta maaf berarti pejabat banyak salahnya. Mungkin dia itu sebelumnya kan ngomong ya, jadi guru itu
apa namanya, profesi yang mulia. Profesi mulia. Jadi kalau jadi guru itu lillahi ta'ala aja. Ya. Jangan pengen menjadi apa namanya, orang kaya dari guru. Jangan bikin. Kalau mau jadi guru, kalau mau jadi kaya itu jadi pengusaha saja, pedagang, ya, saudagar. Jadi guru itu harus ikhlas. Gaji berapapun harus ikhlas karena profesi yang mulia. Kata Bapak Nasaruddin itu. Akhirnya dia banyak netizen banyak yang komplain, protes, ini nggak bener gitu ya. Jadi orang kalau dibilang kayak gitu seolah-olah guru itu ya nanti kalau itu dibilangnya nggak ikhlas gitu. Kalau misal meminta, sekarang banyak tuh guru honorer yang gajinya cuma 500.000, itu sama mereka itu suruh bersabar aja gitu. Sampai kapan tuh? Bahkan ada yang di bawahnya ada yang 200.000 gitu. Ada yang 200.000 malah tuh, parah banget kan? Itu dijanjikannya pahala aja katanya ya. Soal masalah pahala. Bukan akhirat ya, tapi pahala ya. Ya pahala. Ya. Memang pahala sih dapat sih pahala, insya Allah dapat. Cuman itu menyakiti hati ya para guru lah. Ya, jadi apalagi beliau itu seorang Kementerian Agama, ya Menteri Agama yang paham agama, ya tentunya juga harus mengetahui ya permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan apa namanya qimatul amal sebenarnya. Ya. Perkara guru kemudian yang ngajar pengen gajinya besar, itu apakah nggak boleh? Ya guru ngajar pengen digaji yang besar, ya sehingga dia menjadi sejahtera, apakah nggak boleh dalam Islam? Ya tentu dalam Islam itu sangat boleh sekali, ya karena mencari ilmu itu juga kan butuh biaya. Sebelum dia jadi guru dia harus belajar SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3 itu butuh biaya, yang biaya juga nggak sedikit gitu loh. Ya maka kalau misalkan guru kemudian misalkan menginginkan gaji yang besar ya wajar-wajar saja. Ya, jadi jangan sampai ya dia mengatakan seperti itu ya nanti apa namanya balasannya di akhirat. Itu apalagi dia sebagai pemerintah ya, sebagai orang yang memiliki kebijakan, public figure memiliki kebijakan untuk menentukan gitu loh, ya menentukan apakah gaji guru segini, kesejahteraan guru dan sebagainya, itu dia ya dan jajarannya tentunya ya bisa menentukan. Jadi kalau mau sejahtera jadi guru ya nggak masalah. Nggak masalah ya. Sebenarnya nggak masalah. Apakah dapat pahala? Dapat pahala. Orang ngajar dapat pahala, orang kerja mengajarkan Al-Quran juga dapat pahala juga. Kerja jadi kementerian juga, ya kalau misalkan di balik statementnya jadi menteri agama nggak usah ngarepin gaji lah, ya ngarepin pahala aja kan agama. Kenapa menteri agama kemudian harus gaji? Ya, jadi perkara kerja dalam Islam itu kemudian perkara apa namanya ibadah, ya kerja sendiri itu adalah ibadah. Gitu. Ya bekerja itu ibadah. Kerjanya macam-macam, ada yang kerja jadi guru, ada yang kerja jadi menteri, ada yang kerja jadi apa namanya tukang bangunan misalkan, ada yang kerja jadi pedagang. Itu kan mereka masing-masing gitu. Semuanya itu mendapatkan pahala selama mereka niatnya adalah lillahi ta'ala gitu, karena pengen menunaikan kewajiban sebagai manusia yang udah balik gitu, untuk menanggung dirinya sendiri. Jadi memang harusnya kementerian itu Pak Menteri Agama nggak boleh bilang seperti itu lagi. Walaupun dia udah bilang minta maaf, udah minta maaf, tapi memang ya udah terlanjur keluar. Itu berarti dari sisi hati yang paling dalam ya. Iya. Iya. Kan seharusnya kan peran guru itu kita tuh selesai berpikir ya, atau orang-orang yang menjudge guru itu beban dan lain sebagainya yang negatif itu seharusnya mereka berpikir, kenapa berpikir mereka jadi seperti itu aja kan dulu dia kan pasti ada yang mengajari kayak gitu, adanya ijazah, adanya bukti-bukti sertifikat, pasti adanya guru gitu. Kenapa giliran sudah seolah-olah dia sudah memegang kekuasaan, memegang jabatan,
dia ngomong enak banget. Setelah netizen atau setelah orang-orang atau rakyat itu apa namanya disanggah sama rakyat baru minta maaf. Coba kayak gitu. Mungkin untuk reaksi untuk satu orang ya jadi gimana pun berada. Baik, yang kedua adalah kita mereaksi nggak apa-apa kan satu reaksi satu pemberitaan aja. Iya biar beda. Baik, yang kedua adalah reaksi dari kita adalah tentang tulisan spanduk nih Kang. Ya, tulisan spanduk yang menarik dalam tanda kutip yang demo kemarin ya. Demo kemarin tuh banyak banget kan. Ada yang istilah 17+8 ya kan. Ada istilah 12-13 apa gimana sih itu yang kayak gitu ya. Terus ada lagi nih yang nyelenin ya. Di sini ada tulisan spanduk itu ya Kang Dede ya dan teman-teman. Bekerja keraslah ya sampai kita mampu bayar pajak ya. Di balik gaji kecilmu ada hak untuk pejabat. Ada riwayat Sri Mulyani coba. ini anak baca real dari pemberitaan yang dimana itu memang mahasiswa sekarang itu sangat luar biasa sekali ya, turun gitu langsung ke lapangan gitu kan. Jadi untuk Kang Insan itu seperti apa tanggapan? Kang Insan kan mahasiswa nih ya. Ini kan teman-teman antum juga nih kan. Jadi kalau misalkan ada mahasiswa yang menulis tentang ini, itu antum tuh reaksi antum itu seperti apa? Oke. Mungkin kita coba lihat latar belakang ya dari munculnya spanduk itu kan atas keresahan mahasiswa sendiri ya, dengan keadaan Indonesia yang sekarang. Jadi kan ini bermula ketika masyarakat itu sudah mulai resah gitu dengan kondisi bangsa hari ini, khususnya mahasiswa. Di tengah ekonomi yang merosot, di tengah daya beli yang menurun gitu kan, kita disuguhkan dengan berita tentang kenaikan tunjangan DPR yang buat rumah saja itu mencapai 50 juta. 50 juta. Tapi katanya di DKI DPRD 70 juta loh. Oh, lebih berarti ya. 50 Gubernurnya siapa coba? Siapa? Abah. Cuma nggak viral. Bisa kalau antum bilang takutnya viral ini gimana? Tapi yang di media itu cuma 50 berarti ya. 50 juta itu yang di DKI. 20 juta dari mana tuh bisa 70 itu? 70 itu DKI. DKI. Iya, DPRD DKI. Aduh. Yang bikin kebijakan si Abah. Ya, waduh. Lupa lagi. Dan lucunya dari DPR sempat klarifikasi kan, dia tidak tahu tentang kenaikan tunjangan tersebut. Ini kan pusat. Ini kan berarti kan yang memberikan tunjangan itu kan dari Menteri Keuangan tuh, Sri Mulyani kan. Kok bisa sih nggak ada koordinasi terhadap para anggota DPR tersebut dan tentang kenaikan tunjangan? Nggak tahu sepertinya. Nah, ini kan kayak semacam apa nggak tahu kayak gitu. Kok bisa gitu? Ya kok bisa sih. Mereka sendiri pun tidak tahu. Saya dapat tunjangan nih, kan harusnya ada koordinasi nih. Kamu tunjangan naik kan harusnya ada komunikasi kan, tapi ini nggak ada. Dan kayak apa gitu. Terus sih nggak sih? Iya. Maka ini pun menjadi sebuah paradigma baru bahwa saya nggak heran nih bahwa Sri Mulyani itu menjadi Menteri Keuangan hampir 15 tahun saat ya. Hampir 15 tahun. Berapa periode itu? Udah sempat dipecat tuh diambil lagi. Nah, maksudnya udah berganti presiden ya? Iya, dari Presiden Jokowi dari SBY Jokowi Prabowo 20 tahun. Jokowi kan 2 kali ya? Iya, 2 kali luar biasa. Masyaallah. Nah, coba ya. Akhirnya dengan terus dari DPR itu memberikan reaksi yang luar biasa gitu kan terhadap kritikan daripada masyarakat khususnya mahasiswa. Ada yang bilang dengan akhirnya kan timbul narasi bubarkan DPR dari teman-teman mahasiswa. Akhirnya dijawab oleh ya Syahroni itu kan bahwasanya orang yang mau membubarkan DPR itu lah kayak orang yang goblok atau apa gitu istilahnya. Orang tolol gitu kan istilahnya. Ditambah lagi ada King Uya sama Pak Eko Patrio kan dan teman-teman yang lain yang bereaksi yang harusnya mereka mendengarkan kritik itu kan, tapi ini malah memberikan reaksi yang dengan tarian-tarian seperti itu, maka membuat masyarakat marah. Akhirnya adalah aksi gitu kan. Walaupun ada gonjang-ganjing dalam aksi tersebut itu katanya ada yang menunggangi lah ke tanggal 25 Agustus kan tuh aksi tuh
mungkin banyak juga para influencer yang membahas tentang kejanggalan aksi tanggal 25 gitu. Banyak juga influencer yang biasanya mereka menyerang para aktivis gitu kan, bahwa aktivis yang garis lurus istilahnya, yang yang kontra terhadap pemerintah itu banyak dikritik gitu. Nah, tiba-tiba influencer yang biasanya disebut buzzer itu mereka malah menyerukan aksi di tanggal 25. Nah, itu kan ada sebuah kejanggalan tuh. Tapi kita nggak akan bahas itu. Kayak sudah sistematis ya. Iya, kayak sudah sistematis dari atas gitu. Tapi kita nggak akan bahas itu. Kita akan membahas perihal tadi spanduk sabda dari Mulyani. Sabda. Dia punya Mulyani juga. Ini kalau itu soleh, insyaallah. Ya tadi, jadi timbulnya daripada keresahan mahasiswa. Dan akhirnya kan karena sebenarnya kan simpelnya gini, Sob. Kita mahasiswa itu kalau demo misalkan kita ada kata-kata gitu ya. Sebelum ke situ kan dari jam, misalkan kita demo jam 12. Kita masih demo biasa tuh, kita masih ada orasi, masih ada tampilan-tampilan baik itu puisi atau pidato ataupun ada penampilan teatrikal dari mahasiswa, itu masih damai gitu. Biasanya ba'da asar atau menjelang maghrib tuh dari kementerian atau dari tempat yang kita menjadi titik demo itu biasanya keluar tuh mereka menerima aspirasi dari kita tuh. Dan kita pun bubar gitu, beres. Setelah itu nggak ada problem, nggak ada Kalau yang nggak ada bener. chaos. Kalau yang benar. Iya. Karena ada bakar-bakar fasilitas, adanya yang bakar-bakar DPR itu, Nah, kayak bukan asli mahasiswa kan? Kalau dalam penelitian memang itu bukan dari mahasiswa, tapi dari beberapa oknum gitu. Tapi kan kita fokus kenapa terjadi adanya tulisan semadu seperti itu, terus adanya demonstran yang anarkis, ada sampai ada pembakaran segala macam gitu kan. Bahkan sekarang korban yang meninggal sudah 8 orang, bahkan dari Pulau pun ada. Karena simpelnya gini, kalau sebisa DPR waktu itu dia keluar menerima aspirasi masyarakat atau dari mahasiswa, itu nggak akan ada chaos, nggak akan ada muncul spanduk ini gitu. Coba siang-siang dia keluar ya. Nah, coba dia siang-siang keluar, atau mungkin dia hanya keluar yang mau menerima aspirasi rakyat. Apa sih itu maunya? Dia kan wakil rakyat gitu. Kok bisa wakil rakyat dia nggak mau menerima aspirasi rakyat? Yang katanya demokrasi itu kan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Tapi mana buktinya? Mana, nggak ada. Malah dipasang tembok yang besar gitu kan, membatasi dengan masyarakat. Itu kan nggak masuk akal gitu. Nah, akhirnya timbullah ya pernyataan seperti atau spanduk-spanduk seperti dari mahasiswa mungkin. Karena bentuk kekecewaan mereka. Karena kebijakan-kebijakan yang aneh tadi. Dan ini udah muntah nih, padahal ini dari tahun-tahun berikutnya juga sama kan. Aduh, ini kok makin mahal, pajak makin naik, semuanya naik gitu. Mungkin sekarang puncak mungkin ya. Itu puncaknya. Di samping memang itu ada demo yang asli, ada juga penyusup ya kan, yang dimana itu selalu ada kan, mahasiswa kok kayak gini, kayak gitu. Dalam demo pasti ada yang nyusup. Iya. Kalau demonya itu koordinatornya nggak benar. Oh, ini tanda kutip nggak benar berarti ya? Iya, tidak screening yang benar. Jadi kalau maksudnya ya, pengalaman aksi saya biasanya kalau bersama teman-teman BEM itu, kalau aksi biasanya dari gabungan BMS itu ada namanya koordinatornya tuh. Ada koordinatornya, ada yang pengarahnya dari siapa, ada tim medisnya di mana, tim khusus segala macam, itu terstruktur ada tuh. Tapi yang aksi tanggal 25 itu yang ricu itu nggak ada tuh, nggak ada siapa korlapnya, koordinatornya nggak ada, tim medis nggak ada. Banyak kesadaran aja ke situ ya. Kesadaran ini kan menimbulkan kecurigaan nih gitu kan. Ini apakah benar pure murni dari mahasiswa atau memang ada penumpang gelap gitu yang memanfaatkan momen ini? Karena kondisi lagi panas, atmosfer ya, iya lagi panas banget ya, akhirnya itu digunakan lah oleh para penumpang gelap tadi untuk memanfaatkan kondisi itu untuk mancing amarah para demonstran. Atau mungkin mau cek ombak. Nah, bisa jadi. Ombaknya mau masih datar atau agak bergelombang atau agak tinggi. Kayaknya udah tinggi dah sekarang. Mungkin geng Solo lagi. Solo sedang melakukan aksinya. Karena ijazah udah tenggelam deh. Aduh, tapi tetap aja ada yang berusaha untuk ijazah SMA mulai lagi. Iya. Yang dicari ijazah Jokowi, yang muncul ijazah Saroni kan. Iya, coba. Ini masih bagusan aja. 6,8 ini. Iya, masalah gitu ya, itu ya dari Kang apa? Nah itu. Dari Kang Insan gitu, bahwasanya memang dari adanya spanduk ini adalah takutnya lupa. adanya
statement dari Kang Ihsan ini memang itu ada dua kemungkinan ya, ini ada pure memang ini adanya reaksi ini memang kebijakannya kayak gitu, komasi aja rakyat yang dibebani, tapi mereka yang menikmatinya. Baik, yang reaksi yang ketiga yaitu tentang, nah ini provokasi juga nih Kang, dinilai sebagai provokasi Agustus ya. 592 akun medsos diblokir polisi. Nah, Sana ngadepnya. iya. Nah, bagaimana gitu kejadian ini bisa terjadi? Ya kan? Mengapa harus diblokir? Medsosnya siapa tuh? Kan Ya. masalahnya medsosnya siapa? Iya. Banyak Gimana 500 sih ya? 592 akun. Alhamdulillah enggak, masih aman. Kalau ada masih aman. Oh, berarti nggak beritain. Nggak boleh. Nggak boleh. Oke, menurut kamu Gi gimana? Ini kan dinilai sebenarnya provokasi. Jadi YouTube tuh nggak usah bertanya nih medsos siapa, yang jelas ini 592 akun medsos gitu. Biasanya nih yang kayak gini-gini tuh dipilah-pilah gitu. Medsos, Bagi ya. medsos-medsos yang kayak Dengan apa? pemerintah. Yang sama pemerintah gitu. Yang menyebarkan. Yang menyebarkan itu biasa itu intinya itu kan. Coba kenapa kejadian ini terjadi gitu pas di masa demo kemarin? Iya. Ini kan sudah membahas mengenai medsos yang 92 akun. 592 2 akun. akun. 592 akun. Nah, medsos ya. Ini berbicara mengenai media sosial. Saya teringat kemarin pada waktu aksi demo yang besar-besaran, hampir TikTok itu tidak boleh live. Nah, Live itu streaming itu semua. Semuanya ya. Tetap semua. Bahkan jaringan pun semua lambat atau lemot. Nah, logikanya simpel bahwasanya memang pemerintah itu kan memegang kekuasaan dan memegang semua media, baik mulai televisi maupun media elektronik. Maka jangankan 592, mungkin ribuan bahkan jutaan semua yang bermain medsos yang memang meng-live-in baik di TikTok, Instagram maupun apapun itu sangat mudah untuk di-backup oleh pemerintah. Namun kok yang di-backup kok malah yang seperti itu, nggak mungkin Blacklist. untuk mengurusi. Blacklist. Iya, yang di blacklist itu kok nggak itu cuma kok nggak kayak judol, kok nggak kayak pinjol, kok nggak kayak mungkin iklan-iklan yang mohon maaf yang menjurus kepada sesuatu dewasa, video-video ini loh, yang kurang ini loh. Mengapa kok justru sekarang yang memang lagi memanas dan memang aspirasi masyarakat yang memang mau memberikan suatu informasi bahwa ini loh negara kita itu nggak baik-baik saja gitu. Negara kita itu nggak cerah seperti omongannya si ono dan sebagainya gitu. Maka yang perlu Si Ono. ada istilah Ono dan Anu. Ono dan Anu. Karena apa? Karena nggak lihat gitu loh. Saking carut-marutnya negara ini, saking mungkin saya lihatnya sih mungkin sudah luar biasa ya, karena kekacauan di mana-mana sampai masyarakat sampai keselnya ya, nggak cuma menjara yang kemarin dari DPR, tapi juga tempat-tempat beberapa polisi juga hampir dibakar, hampir dirusak gitu kan. Ambil senjatanya. Ambil senjatanya, ambil semua hartanya sebagainya gitu. Tapi di sini itu ya tadi ya bahwasanya media sosial itu seharusnya pemerintah yang diblokir itu, yang di blacklist itu sesuatu yang merugikan untuk umat atau masyarakat, bukan malah sesuatu yang baik yang di blacklist. Nah ini kan luar biasa. Ini apakah ada keuntungan karena media-media itu menguntungkan untuk pemerintah sehingga mereka tidak di blacklist? Kan bisa juga. Bisa jadi untungnya. Iya, karena mungkin yang ini yang bermanfaat nggak ada untungnya buat kita nih. Yang ini yang judul pinjol dan sebagainya, setiap bulan setoran kepada kita nih. Waduh. Jadi biarin aja. Biar yang penting kita enak aja ya, kipas-kipas gitu saja. Itu kan yang lebih. Nah, makanya itu yang perlu sikap itu. Kalau 592 mah terlalu sedikit. Mungkin ini Kecil lah ya. Mungkin ini 592 itu akun-akun yang menurut pemerintah itu yang meresahkan. Yang ini menggembur-gembur yang mereka anggap itu memprovokasi itu. Padahal mah yang tadi aku bilang itu banyak juga, kita aja yang biasa aja yang kayak itu
lemot juga ya kan? Lemot yang punya TikTok ya kan, masalah. TikTok saya juga dikasih peringatan. Waduh, itu salah satu yang di Intel hati-hati kan. pokoknya sama aja terkadang udah keblokir apa nih ini sekali ya. Jadi yang nggak salah disalahkan, yang salah malah dibenarkan. Nah itu yang sangat salah. Artinya sebenarnya pemerintah tuh mudah saja memblokir akun-akun itu. Oh sangat mudah. Iya, Tapi akun judul nggak bisa diblokir. Kenapa? Kenapa? Karena nggak mau. Oh, Nggak ada kemauan maksudnya. Kemauan itu lah. Nggak ada alasan. Bisa Sebenarnya gampang. seharusnya. Judul nih. Ya, masa yang kayak kita ada gampang berarti Lah orang apa masalah yang TikTok aja langsung bisa iya. Gimana sih? langsung masalah semua media itu langsung di backup bisa. Restoran. Oh, iya. restoran kan. Ajas manfaat ya. Selagi itu Manfaat. Selagi itu Emang kita kan kapitalisme. Iya, Oh, aduh. Jangan ngomong kita. Yang punya negara kita. Oh, negara ini. Negara Lu Konhakakure. aja. Negara Konhakakure ini Iya. kan pakai sistem kapitalisme. Orang Hakapuruge. Kalau nggak ada Bisa manfaat itu katanya, nggak enak katanya. Harusnya ada manfaatnya dan harus menguntungkan buat negara. Iya, yang guli-guli ya baru ya di. Menguntungkan buat pejabat. Nah, Kalau negara tetap rugi. dulu kita tetap. Sekarang kan BUMN rugi, Apalagi? kereta api cepat rugi, PLN rugi, Pertamina rugi, Busway. Busway rugi, Ya. kereta cepat bandara juga rugi. rugi semua ya. Apa yang untungin negara? Nggak ada. Jadi Yang ngomongin untung pejabat pejabat. yang pas itu. Rakyat rugi lagi. Rugi. Tambah. Sangat rugi semua. Itu Aduh, mungkin dari iya, iya. reaksi diri saya. Oke, mengenai mungkin, ini. Tapi blokir-blokir itu pemerintah berhak nggak sih ngeblokir kira-kira? Karena waktu itu kan dipanggil juga kan TikTok gimana? yang punya owner TikTok sama Meta itu dipanggil tuh. Hmm. Karena waktu itu kan banyak masyarakat mahasiswa yang langsung itu mendokumentasikan Live, secara ya. live langsung tentang apa Kecaman. kejadian aparat ini yang nendang lah, yang disikut, di meeting segala macam itu dari aparat pemerintah gitu. Mereka menggunakan fasilitas pajak dari rakyat, bentungan dari uang rakyat, utama Tapi rakyat tapi dipakai buat balik untung rakyat. untuk rakyat. Dan itu kita bisa nonton ya. Iya. Saya juga nonton sampai malam. Dan lebih parahnya lagi ternyata RAB-nya sekarang habis 1.730 lebih minta lagi untuk pembaharuan alat-alat itu. Jadi dalih buat beli yang baru Iya. ya. Benar, berita terakhir itu Sri Mulyani Menganggarkan. jadi anggaran untuk Polri itu naik. BIN anggarannya naik. Rakyat Nah, sebenarnya ada yang mau naik gimana sih? ya maksudnya kita kan katanya negara demokrasi, negara penuh dengan kebebasan, kok bisa akun-akun diblokir? Iya. Kecuali Indonesia itu kayak seperti Cina gitu. Yang punya Komunis TikTok ya. asli kan Atau mereka. Korea gitu ya. Jadi dia ngeblokir akun ya wajar kalau ini gitu loh. Bermasalah. Sebagai negara komunis kan semuanya kuasa negara gitu. Masyarakat tapi dikasih jaminan. Tapi nggak boleh protes gitu loh. Di Indonesia kan masyarakat nggak dikasih jaminan tapi tetap diblokir juga gitu loh. Berarti kan kurang inilah. Ya kan nahas ya. Demokrasinya nggak kafah. Nggak sehat. Kemarin nggak apa gitu. Mana ada demokrasi apa? Demokrasinya nggak menyeluruh banget gitu. Aduh. Ya, Mas Saidi itulah ya, sobat ngejadi dari kamu gitu. Ya. Bahwasanya tuh kenapa akun-akun yang meresahkan masyarakat seperti judul, video dan sebagainya tuh nggak di nonaktifkan atau di kenapa ini ya kayak TikTok yang orang yang langsung live tentang kebenaran seolah tuh kayak ada takut kayak gitu. Tapi itu kan tanda tanya kan tuh ya takut. Dan setelah lihat pemberitaan juga beberapa negara juga tuh ada yang menyiarkan coba kayak Thailand, Korea ya kan, Arab, Al Jazeera ya, dan lain sebagainya coba. Aduh, kacau banget. Nasional lagi go internasional. Ya, gitu. Biar tahu aja kita tuh seperti apa. Baik, yang reaksi yang keempat ya, mohon maaf 4 kan tadi bilang 3 ada nambah 1 biar nambah 1 ya kan. 3 belum. 3 belum. 1 2 3 udah. Reaksi kan? Iya. Oh iya. Iya, ada yang keempat. Enggak apa-apa kamu.
Reaksi yang keempat dari kita adalah, oh iya kopinya bang. Reaksi yang keempat dari kita adalah pusing nih. Gojek, Grab, Maxim tegaskan ojol yang bertemu dengan Gibran nih Kang Rizal di istana Wapres ya adalah mitra aktif. Ayo. Padahal kalau dari segi wajahnya, dari segi itu bukan teman kita, itu bukan anggota kita gitu. Jadi kan seolah tuh yang ada di istana itu yang dibawa sama yang dipanggil oleh Pak Gibran itu wapres kita Halo aja. Apa-apa ngajak-ngajak nih. iya karena bukan dan anak membuktikan sendiri bahwasannya ketika anak ke belajar lah, anak kan ada ke salah satu kampus ya, anak kan ngeliat juga bang tau nggak data pemberitaan kayak gini enggak, kalau itu bukan dari kita gitu. Jadi pertanyaannya tuh reaksi dari Kang Rizal itu seperti apa? Ini seolah-olah yang tadi kayak tim apa nih Gojek, Grab, Maxim itu namanya apa sih semuanya tuh depan? Ojol. Ya, tim ojol itu dipanggil, ya kan? Dipanggil ke istana untuk rapat gitu. Rapat apa itu? Nggak tahu gitu, koordinasi gitu soalnya biar uang keamanan. uang keamanan dan sebagainya. Tapi masih cepat gitu. Gibran minta uang keamanan gitu. Enggak juga, itu gimana sih nggak boleh uang keamanan? Ini saran gitu. Enggak juga. Maksudnya setelah diklarifikasi, setelah Itu rapatnya rapat apa? ya, Maksudnya itu. Dipanggil itu ngapain, Sar? pemberitaan kayak gitu. Biasa untuk melobi soal itu Ngopi doang apa? ojol itu soalnya itu kayak apa namanya merakyat kayak gitu loh. Hah? Ojol merakyat. Iya. Ojol merakyat. Iya, ojol merakyat. Tapi yang dipanggil ini adalah kayak orang-orang yang Bukan rakyat. bukan orang-orang yang bukan ojol itu memakai Ojol. ribut ojol yang dimana dia walau alam besok ya dia apa nanti yang membuat makannya atau dia yang apa seolah-olah dia yang terzolimi padahal tuh itu ya. Ya mungkin itulah Reaksi dari kalian gimana? Ya, pertama mungkin saya ingin mengomentari terkait Wapres ya. Jadi saya sempat Langsung ke bingung juga, Wapresnya. sempat Langsung bingung Insya Allah, jadi silakan. mengenai Wapres sendiri itu sebenarnya tugasnya apa gitu kan? Tanda-tanda Wapres besar itu. apa kecil? Ah, besar dong. Besar. Iya. Kalau menurut saya ya, Wapres dimulai dari ketika masa Pak Mulyono itu kan ya sampai sekarang itu kayaknya Wapres itu seperti ban serep. Ban serep. Iya, ban serep. Ya. Jadi bisa dibilang kayak nggak ada kerjaan gitu kan. Sekalinya melakukan sebuah pekerjaan ya atau berbicara ternyata menuai permasalahan gitu di mata publik gitu kan. Salah satunya yang kemarin yang sedang ramai kan tadi kan beritanya ketika Pak Wapres memanggil ojol ya kan untuk datang ke istana. Nah kemudian yang kedua di era hari ini ya terlebih lagi adalah hari ini kan kita sudah banyak sekali menemukan banyak penipuan, manipulasi ya kan yang dilakukan oleh para pejabat publik. Nah, untuk itu baik kita sebagai seorang warga negara yang intelektual, yang juga kritis, jangan kemudian termakan begitu mudah terhadap media yang ada gitu. Ya itu. Nah, kita perlu kritisi karena banyak juga di kejadian-kejadian sebelumnya misalnya beberapa oknum ya yang kemudian mereka itu menyamar jadi mahasiswa yang dari BIN gitu kan, menyamar jadi anggota ini ya, menyamar jadi apa namanya aktivis ini gitu kan, sehingga berita kemarin ya yang Wapres Gibran itu memanggil ojol itu bisa jadi itu bukan ojol beneran gitu kan. Kalau kita lihat dari apa namanya tadi rupanya ya kan itu kan Masuk pakai jas-jasnya atau apa namanya jaketnya tuh masih bagus banget gitu kan, ditambah sepatunya yang masih mencolok gitu kan. Mencolok banget dan apa tuh yang warna merah itu. Iya, kalau memang dia ingin melakukan apa namanya sebuah manipulasi atau sebuah apa namanya sesuatu yang bisa mengelabui masyarakat gitu kan, seharusnya dimainkan secara rapih gitu kan.
Tapi ini mainnya nggak rapi gitu kan. Gak heran kan, karena 11-12 kan sama bokapnya. Lengkap. Oh. Dan ternyata ada selatnya memang itu di parpol itu mereka. Oh, ada anggota parpol juga. Ada. Wah, Berarti ini saling menjatuhkan dong, masa semangat dong. Di UGM aja kan waktu reuni alumni ganti-ganti orang. ganti-ganti orang bajunya kapan reuni itu ada ID card gitu kan. Banyak merata semua. Anak aja ada reuni nggak ada. Satu bis lagi. Satu bis lagi tuh Kang. Kayaknya dari situ terinspirasi itu. Polanya sama gitu. Iya. Logikanya reuni nggak penuh skapelan. Emang ngurusinya kapan gitu ya? Apalagi berbeda tahun juga lama. Karena kalau kita membaca kejadian-kejadian sebelumnya itu kan banyak oknum yang bermain di situ, manfaatkan nama mahasiswa itu kan, nama ojol, nama masyarakat. Seakan-akan ini suara masyarakat, ini suara ojol, ini suara mahasiswa. Nah itu. Padahal itu bukan mahasiswa yang sebenarnya, itu bukan ojol yang sebenarnya, itu juga bukan masyarakat yang sebenarnya ideal gitu kan. Masyarakat juga ada yang udah sebenarnya juga. Memang bukan. Iya, dalam arti dia bukan masyarakat gitu. yang memang yang kritis ya, yang memang settingan gitu kan. Iya. Jadi semuanya itu by settingan, by desain gitu kan ya, yang dimainkan oleh pemerintah, sehingga posisi kita berhati-hati ya, jangan termakan oleh media, karena media hari ini luar biasa canggihnya. Karena bagi kita sebagai pemuda yang menampilkan intelektual, tentu harus bisa mengkritisi dengan baik ya terhadap media yang sedang hari ini booming. Ini aja. Oke, gitu. Jadi tanggapan dari Kang Rizal itu memang bahwasannya yang ditampilkan itu bisa jadi itu memang ada sesuatu yang harus dijatuhkan kayak gitu kan. Apa tuh yang jatuh? Jatuhkan adalah apa? Bisa jadi pangkatnya, pemerintahannya jatuh. Wapres turun jadi apa? Enggak. Kalau dia turun aja nggak Sebenarnya apa-apa. gini loh, yang jadi konteksnya itu masyarakat sekarang udah cerdas. Ya itu. Karena apa? Iya, karena tuh tahunya ada sesuatu kan masyarakat tuh kayak mensoroti. Dia kan lagi rapat tuh. Kelihatan sepatunya terus ada yang ojol itu sepatunya pas di setting itu ya mahal banget, 15 juta apa berapa gitu ya. Dan sampai saat ini pun mereka kayak memvalidasi bahwa mereka tuh ojol dengan beberapa teman ojol. Dan memang bayaran lagi. Iya dibayar lagi dicek itu mereka itu parpol semua. Parpol. Makanya ada yang komen dari orang ojol sendiri, ini bukan ojol asli. Itu. Karena ojol asli setahu saya, sebagaimana tugas saya, kerjaan saya ojol itu nggak seperti ini. Masa sepatunya mahal banget gitu. Saya tahu seluk-beluk ojol itu seperti apa. Ya coba cek aja, Mungkin dia punya akunnya nggak? Pasti nggak punya dia. Ojol gabut ya. Ojol ada gabut. orang kaya. Kenapa gabut kan? Orang kaya nih. Kasih tahu dulu. Orang kaya, terus nggak ada kerjaan. Udah duitnya banyak. Ngapain ya? Ada. Punya motor kan? Daftar aja ojol iseng-iseng gitu. Daripada nggak ada kerjaan di rumah, tiduran mulu, duitnya udah banyak, iseng-iseng. Ojol gabut. Nyari-nyari kegiatan. Malah dipanggil sama ibu. Iya, gabutnya gabut rezeki itu. Konten ATM-nya, gitu kan. Tapi intinya, berarti dia gimana? tidak mewakili ojol yang Sebenarnya. Dia ojol gabut. Ojol gabut. Dan tidak menerima aspirasi dari aslinya. Iya, udah kaya, ngapain? Dari ojol. Begitu Kang Majid. Oke ya. Jadi memang Kosing aja. langsung closing ya. Yang dimana itu bahwasanya yang reaksi saat ini memang sangat luar biasa sekali ya. Apanya luar biasa? Luar biasa sekali menguras kesabaran kita gitu. Lagi-lagi profesi yang mulia ya kan seperti tadi Ojol. Ini kan dirunut tadi. biasakan Maksudnya belum ini. maksud Ojol juga mulia loh. kita dulu biasakan jangan membantah terus. Iya. Jadinya kacau kan. Ya, jadi yang pertama tadi kan profesi mulia itu kan guru. Kenapa di spill lagi dengan negatif, ujung-ujungnya minta maaf kayak gitu. Apalagi orangnya yang ngomong itu orang-orang yang dimana itu keagamaannya pasti
ada kayak gitu, tetapi Banyak. kenapa seperti itu? Terus yang berikutnya Kenapa? tentang demo tadi Kenapa? juga, ya kan? Ya masih ada statement Ibu Sri Mulyani lagi yang muncul. Memang mungkin akarnya dari situ, ya kan? Apa-apa mahal, kebijakannya gimana kayak gitu kan. Terus yang tadi berikutnya tentang media sosial, kenapa bukan pinjol, bukan yang merugikan atau meresahkan rakyat yang di blacklist dengan mudahnya gitu, ya kan? Pemerintah itu. Dan yang tadi yang berikutnya itu, kenapa di dalam suatu ada yang namanya drama gitu, maksudnya drama itu kamu nanti seperti ini ya, seperti ini ya, harus pakai baju seperti ini, tapi yang namanya sekarang udah Emang gitu? canggih. Iya betul, yang namanya sekarang udah canggih gitu kan, pasti kan ada aja netizen itu yang ganjil nih gitu, ganjal gitu Nggak kok kenal. masih Ganjil apa kenapa? apa ganjal kok seperti ini, kok ada yang apa sih namanya, pakai sepatu yang mahal kayak gitu, rapi banget ojol itu baru kayak gitu, kenapa? Emang ojol nggak boleh rapi. Pak? Enggak, maksudnya serapi-rapinya ojol itu pasti kan ada yang mau apa ya, ada yang menutup, ada yang Klarifikasi. klarifikasi Jangan mungkin tidak klarifikasi. Aja. bersih ya, wajah itu bersih. Iya bersih Bersih loh, Mas. iya. Sangat Tapi ada. dari apa namanya, dari pakaiannya itu pasti ya bersihnya, maksudnya ada yang namanya udah lekang oleh waktu gitu, warnanya kayak gitu kan, anak kan sering itu naik Naik ojol. salah satu ojol Nggak gitu. wangi, Pak. Iya, Berarti. ramah yang penting mereka ramah gitu, ada cerita-ceritanya kayak gitu. Iya, dan mereka juga mengakui kalau itu bukan dari anggota dia. Kenapa dia bilang seperti itu? Karena mereka tuh ada yang namanya komunitas, di mana itu dia tahu gitu kan, Iya. mana-mana kayak gitu. Dari yang si almarhum Afan tadi, dia tahu kalau Afan tuh baru, ternyata tuh dia baru jadi ojol, karena memang jaketnya tuh berbeda dengan ojol. Oh, jadi dia bukan ojol tuh? Maksudnya jaketnya itu berbeda setiap tahunnya, ganti-ganti. Kalau bukan ojol, ada Pak. coraknya sendiri. kayak Bahaya. gitu. Iya. Nggak sesuai. Ya. Ya. Jadi seperti itu ya. Iya. Gimana mau berada? Oh, misalkan ngaji ini tolong dong ini apa namanya tadi? Tolongin. Tolong mereaksi tentang berita ini boleh. Tinggal komen aja di bawah ini. Insya Allah para teman-teman ngaji itu bisa kayak gitu, insya Allah ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jangan bosan-bosan ya untuk menyaksikan Ngaji ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.